What's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel again di informasi receh dan pembanyak basa-basi. Di segmen kali ini gue akan membahas tentang sejarah penemuan sedotan melengkung. Yang dimana sedotan melengkung ini pernah menjadi simbol kemajuan peradaban, namun sekarang malah menjadi ancaman besar bagi lingkungan. Mari kita selidiki lebih dalam lagi siapa penemunya dan kenapa dia membuatnya. Yo! Bro and sis, mari kita mulai dari tahun 1930-an. Di sebuah toko es krim di San Francisco ada seorang ayah yang bernama Joseph Friedman. Ketika itu, ia melihat putrinya sedang kesulitan meminum milkshake dari sedotan kertas yang terlalu tinggi dan kaku. Tentunya Friedman sebagai seorang ayah, dia tidak tinggal diam, ia pun langsung mencari solusinya agar anaknya tidak kesulitan. Disitulah dia mulai berpikir, bagaimana ya caranya supaya sedotan ini tidak terlalu tinggi dan tidak kaku ketika digunakan. Dan beberapa menit kemudian, dia mendapatkan ide yang sangat sederhana. Mungkin nggak ya kalau misalkan sedotan ini gua lengkungin, apakah ini bisa menjadi lentur atau nyaman ketika digunakan? Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mengambil skrup dan dimasukkan ke dalam sedotannya dan melitkan benang di bagian luarnya. Alhasil sedotan itu melengkung. Selain melengkung, sedotan itu ketika digunakan nyaman dan juga lentur dan tidak terlalu tinggi juga. Hasilnya tuh sesuai apa yang ia harapkan. Hebatnya orang jenius, tentunya dia tidak berhenti berpikir sampai di situ. Jiwa bisnisnya tuh keluar. Wah, kayaknya nih kalau misalkan gua bikin sedotan modelan kayak gini, ini bakal menjadi cuan yang gede banget nih. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1939, ia mendirikan perusahaan yang diberi nama Flexstraw Co. Yang dimana perusahaan itu memproduksi sedotan yang dijual ke rumah sakit. Kita pasti berpikir ngapain juga ke rumah sakit, pasti mikirnya kayak gitu kan. Nah ternyata sedotan ini dijual ke rumah sakit itu untuk membantu orang-orang yang sakit ketika sedang terbaring. Jadi ketika si orang sakit itu terbaring, jadi dia bakal bisa minum sambil berbaring. Itulah fungsi dari sedotan melengkung itu. Ya begitulah cuy, yang awalnya dia menghadapi suatu masalah yang kecil ketika anaknya sedang kesulitan meminum milkshake dan dia membantunya, hingga akhirnya dia menjadi seorang pengusaha sukses. Keren cuy, keren pokoknya. Hingga akhirnya pada tahun 1960-an, yang awalnya sedotan itu terbuat dari bahan kertas beralih ke bahan plastik. Karena lebih murah dan lebih efektif ketika digunakan dan juga tidak mudah rusak terkena cairan. Sayangnya, kenyamanan ini tidak berlangsung lama karena sedotan yang terbuat dari plastik itu mempunyai konsekuensi yang sangat besar terhadap lingkungan. Sampah dari sedotan plastik itu semakin hari semakin menumpuk. But you know, perubahan masih belum berakhir. Bisakah kita menemukan cara lebih bijak untuk menggunakannya? And finally, segitulah sejarah singkat tentang penemuan sedotan melengkung. And don't forget like, comment, and subscribe. Karena gue butuh dukungan dari kalian. Gratis cuy, gratis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.